merilis memberikan pernyataan kalau berita isu blacklist tenaga kerja Indonesia dari pemerintah Jepang itu adalah bohong. Berarti hoax ya, Mas? Hoax itu anjene neo Jepang, unboxing Jepang anjene mbok dik. Kita jaga bersama keutuhan dalam persaudaraan sejati Trate. Jagat maya kembali heboh dengan beredarnya video anggota Persaudaraan Setia Hati Terate, PSHT, yang membentangkan bendera raksasa di sebuah jembatan di Tokyo, Jepang. Segampang itu ternyata orang Indonesia menelan berita mentah-mentah sampai bawa ras dan suku. Sebenarnya males bahas kayak gini, tapi ada beberapa hal yang memang perlu diluruskan. Aku tahu video yang viral jauh sebelum meledak kayak gini, bahkan sempat komen di postingan itu. Banyak DM masuk setelah beberapa hari bilang kalau ada influencer Jepang repost di X, dan kemudian menjadi ramai karena salah satu influencer dari Indonesia mengunggah di akunnya. やっぱりその明日のこと考えないっていうのはこれはちょっと問題やねって自分の未来楽しい未来考えたらそういうことしないよと教えてあげてください本当。 Jadi lu dengar sendiri kan orang Jepang ngomong ke gue tuh banyak kenal parlemen Jepang di sini, bukan dari sekadar parlemen halal departemen ketenaga kerjaan juga gue kenal, Kumiai, TSK, orang-orang besar di sini gue kenal. Jadi mereka ini sebenarnya itu masalahnya itu yang dihadapi itu ke orang asing tuh banyak banget, tapi dia nggak bisa bersuara. Dia masih peduli dengan orang-orang Indonesia ya, peduli gitu. Jadi dia itu selalu bukan satu ini aja, banyak yang selalu komplain gitu. Biar aja gue rekam ini. Kadang-kadang tiba pas lagi ada masalah nelpon gue gini kok Dian begini. Lu lihat dia komplainnya ke gua. Padahal itu kan anak didiknya, departemennya lain di sana. Entah ini di Osaka bagian apa itu. Gua belum pernah masukin siswa ke dia, gua belum ngapa-ngapain ke dia kan. Tapi komplainnya ke gua karena gua public figure. Gua ditegur sama orang Jepang. Bukan ditegur dimarahin gua kan, tapi dia ngasih tau kok Indonesia begini ya, kok siswanya begini. Kan malu gua. Komunitas WNI di Jepang tuh banyak banget ya. Fungsinya apa? Menambah persaudaraan, sharing mengenai pekerjaan, juga membantu ketika ada yang membutuhkan donasi. Jadi buat kalian yang malu mengaku sebagai orang Indonesia ketika ditanya, ya silakan. Sejauh ini kualitas kerjanya orang Indonesia itu dikenal bagus sama orang Jepang. Tak jelas kayak gini loh, dari videonya Neo Japan itu yang tentang mencuri, ya kan, Gaikokujin mencuri bakal di blacklist ataupun pencemaran nama baik Gaikokujin atau warga negara Indonesia yang ada di Jepang dan sebagainya. Nah, di sini saya mau menjelaskan video dari Neo Japan tersebut, ya kan, yang pertama yang viral itu, ya toh, buktikan bahwa telepon tersebut itu benar-benar dari pemerintah, gitu. Kalau itu benar-benar dari pemerintah itu pasti ada identitasnya. Pertama itu, terus gaya bahasanya. Aku yang ngerti bahasa Jepang. Ngono lho. Ora iso mbok apusi meh model piye kuwi bahasane bahasa Kumiai. Nek itu dari pihak pemerintah, jangankan sampai pemerintah Kuyakuso maupun Shiakuso aja. Kalau ada urusan penting, telepon warga negara Indonesia atau negara asing dan sebagainya, pasti pakai bahasa sopan. Orang mungkin bahasane nani-nani desu dan sebagainya. Orang mungkin dadi kuwi ora tekan pemerintah, kuwi ora pemerintah. Ngono lho, kalian para netizen Indonesia maupun yang ada di Jepang, mungkin di Jepang ngerti lah gitu, para Jisuse maupun Toku Tegino dan sebagainya, Gizinkoku, ya kan, mungkin wis ngerti kira mungkin sama pemerintah aku. Jadi aja percaya. Pertama kui, ya kan. Nah terus dia kan menyertakan postingan yang selanjutnya itu, emang itu dari badan serikat, yaitu Kumiai gitu loh. Badan serikat ki Kumiai dudu pemerintah. Ngerti? Beda nih kuwi. Kumiai iki Mas Admin. Apa Sampeyan iki klarifikasi ta. Loh, klarifikasi apa maneh? Wong KBRI Tokyo itu sudah merilis memberikan pernyataan kalau berita isu blacklist tenaga kerja Indonesia dari pemerintah Jepang itu adalah bohong. Berarti hoax ya, Mas? Hoax itu anjene neo Jepang, unboxing Jepang anjene mbok dik. Lah ngono iku mau. Mangane kanggo dulur-dulur dan netizen Indonesia harus lebih
pintar dalam menelaah sebuah berita agar tidak terjadi simpang siur dan memberikan timbul komentar-komentar jahat seperti PSHT hama, PSHT kayak ngono iku gak masuk blas. Mosok postinganku dikomentari petang ewu dengan komentar-komentar yang negatif. Tapi drama iki wis mari lho yo. Kene wis damai. Kita juga tidak menutup masukan dan kritikan untuk berbenah menjadi lebih baik. Nah itu gini, itu tuh ada unsur politiknya. Satu, kenapa PSHT banyak? Yang punya PSHT banyak, yang punya PSHT itu, dia itu kerja di TSK, dia punya LPK di Indonesia gitu loh. Gitu loh. Nah, sekarang Neo Jepang juga punya LPK kan? Itu satu, bisa permainan politik. Dia kan. Dua. Lah, kapasitasnya dia, aku itu loh Pak Reva. Aku itu disuruh kayak Neo Jepang gitu, ditelepon sama polisi si Fujidashi, suruh ngawasin karena sini juga banyak. Gitu loh. Saya nggak mau gitu. Saya nggak mau viral yang kayak gitu. Kalau bisa sejelek apapun saya lindungi. Iya. Ya kan. Terus di Fukuyama, daerahmu itu kamu tahu ada intelnya orang Indonesia itu Kohegu. Iya. Ada itu suatu saat aku ajak kalau ada waktu ya aku ajak karena aku suruh main ke sana. Gitu Pak Reva. Jadi itu tuh beritanya yang bikin wahai itu orang yang ada di Indonesia. Ya makanya itu kan kejadiannya beda sama di sini gitu loh. Di sini ya memang orang PSHT kayak gitu. Lah aku itu nyaranin kalau kamu kritik nggak ada solusinya percuma dong. Lah aku tuh ngomong sama pengurus besarnya PSHT yang di sini ya. KBRI nutup pun nggak bisa karena apa? KBRI setiap ada event dia itu manggil anak PSHT untuk ngisi acara dia. Tuh. Kan gitu. Habis itu kan orang-orang KBRI itu benar-benar butuh PSHT. Lah iya. Masalahnya gini ya Pak Dwi, aku takutnya misalnya kalau gara-gara ini kan Neo Jepang gini ntar dia dikeroyok gimana yo? Dia salah kok. Iya, Neo Jepang itu kan dia kalau gitu dia kan viral, dia dapat uang dari Meta dong. Iya kan, masuk iklan berarti iklan cuman iklan, maksudnya dapat duit dari internet doang gitu berarti maksudnya. Iya, dia cuma ngomong gitu aja kok enak kok dapat duit siapa orang nggak mau. Dia kerjanya apa sih? Ya nganggur sekarang kan, ya kan nganggur. Iya, belum punya misi ya misinya kelasnya gitu-gitu. Kan bener kan. Tanya aja si Agam. Kalau aku tembak langsung. Kalau Neo Jepang, aku seneng juga Neo Jepang berani ngomong kayak gitu kan. Aku seneng gitu. Tapi caranya itu nggak masuk akal bos gitu loh. Kalau kamu bukan orang lapangan, nggak bakal bisa bos. Dia bukan orang lapangan loh. Dia kelasnya Kyoto aja. Dia paling jual agama di Osaka karena dia paling pergi ke masjid. Orang Indonesia kan paling gampang dijual agama. Iya betul. Aku gitu aja. Aku pengen suatu saat nanti kalau Natsu ada aku juga di DM-in anak PSHT. Aku langsung telepon itu ketuanya PSHT seluruh Jepang itu Kohegu. Kalau aku datang ke Osaka itu loh aku dikasih makan dikasih gitu. Bukan masalah makannya, aku cuma ngasih tahu kamu semakin gede masamu. Kamu semakin ombaknya itu tambah kencang. Jaga kaki gini. Enak sekali loh Pak Reva. Sekarang dia sekali bikin story ya. Lowongan, loker TG, loker Kensu harus ini ya LPK-nya si A contohnya gitu ya. Tapi yang dicari untuk area 1922. Maksud nggak? Untuk area 1922 setelah aku selidiki 1922 itu berdirinya PSHT. Iya. Jadi paling banyak itu orang Sragen, orang Jawa Tengah Sragen ke arah timur. Sragen Jawa Timuran wilayah selatan kayak Ponorogo, Magetan dan kesananya itu.
Bojonegoro. Masalahnya gini ya Pak Dwi, kan memang kan Neo Japan juga pamer tokonya. Nah dia kan pengen jual, kan yang beli kan paling WNI doang, nah WNI malah dimusuhin, gitu loh. Aneh kan? Iya, kalau orang kayak kita orang lama-lama di sini Pak, kontennya konten dasar. Lah iya. Apa itu konten sampah dong? Lah iya macet udah terlalu gini loh Pak Dwi. Berarti misalnya gini Pak Dwi, kan orang kan pada susah, harusnya kan gimana cara nyari dana talang, gimana gini gimana kalau gini, malah isinya pamer kekayaan. Terus kan kayak gimana diskriminasi gitu loh, apa sih kayak kesenjangan sosial ya. Ntar kita kan juga kena Pak Dwi, kita kan punya istri Jepang juga, ntar kita juga susah lagi gitu loh. Iya. Aku juga baru tahu nih Pak Dwi ya. Ternyata PSHT itu ketuanya punya LPK juga, dan malah aku erat banget sama KBRI-nya sini gitu. Enggak cuma deket, setiap acara pasti dia dipanggil, acara ulang tahunnya PSHT, kumpul PSHT, KBRI, KJRI itu dipanggil. Nah, makanya itu gitu loh. Aku tuh nggak nyalahin gitu loh, nggak nyalahin, tapi caranya. Enggak mungkin itu. Yang Vietnam nyuri malahan itu kan nyuri malah kejahatan parah. Kalau casnya aku adalah itu musuhnya nanti TSK banyak. Ya berarti yang kemarin itu ya cuma TSK doang, kenapa jadi pejabat itu kan terlalu dilebih-lebihkan itu loh, itu yang kemarin. Namanya Pak, kalau Bapak kenal sama orang-orang kayak gitu. Bapak juga ngalamin sendiri kan, ngelakuin kan. Itu kan tahu sendiri kan Pak. Istilahnya mau cari wah. Makanya aku daripada cari wah uang yang bohongin orang, mending aku judi urusanku sama yang atas kan. Sahdu kan Pak. Menang ya urusanku, dosaku sama yang di atas. Kalau kamu tahu kontennya Neo Japang itu kayak nembak singkang sayang gitu. Nah, itu kan video orang Cina. Masa singkangseng anunya kayak gitu. Orang Indonesia nggak tahu kan, berarti dia gini cari duit bohongin orang Indonesia. Lah iya. Kita di sini kan semua tahu. Iya. Kita ngomong gini kita dikiranya ngiri kan gitu kan. Enggak ngiri enggak lah. Buat aku ditanya ngiri buat apa? Berarti antar aku juga kan jadi enak gini kan. Berarti kan Pak Dwi malah besarnya malah PSHT juga punya LPK dan dekat sama KJRI KBRI sini. Berarti gitu aja aku pengen kasih tahu yang ke mereka antar gitu loh. Mana cuma duduk aja, cuma postingan PSHT gini orang nggak tahu, orang Jepang suruh nelpon pakai ini akan di blacklist gini terus diviralin sama akun gede-gede di Jepang kan pada tertawa. Yang di Jepang itu apa, Neo Japang itu di Jepang nggak terkenal loh. Iya. Nggak ada yang tahu, di Indonesia aja. Nah iya kan malah gini penontonnya kan yang nonton karena orang yang nggak pernah di sini gitu. Yang di sini kan rata-rata nggak suka sama dia malahan. Iya, karena udah tahu. Kalau suka dia paling ingin dempleng viral. Aku nggak mau. Aku aja nggak pernah nonton kontennya, paling dikasih tahu screenshot orang, dikasih tahu gini. Males apa konten sampah kok. Iya dong. Levelnya masih level Kyotoan aja kok. Nah iya kan. Dia urusannya paling ya maaf aja orang masjid. Aku juga urusan sama orang masjid gitu loh.